Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 selaku praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen 2023. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul 1 yaitu tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Selebihnya saya serahkan ke rekan saya. Yang pertama itu ada pendahuluan dengan latar belakang pengertian suatu sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaat dokumen. Elemen-elemen yang terdapat pada HTML adalah opening tag, content, closing tag, atribut, dan value. Berikutnya, suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan peralatan hiking yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Rumusan masalah, yaitu adapun rumusan masalah dari praktikum HTML ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang HTML pada penjualan peralatan hiking? Tujuan praktikum HTML adalah masih dapat memahami definisi dari HTML dan dapat menggunakan elemen-elemen dengan baik dan tepat. Mahasiswa dapat mengetahui cara membuat skrip HTML dalam penjualan peralatan hiking. Jika masih dapat mengetahui keakuratan penggunaan HTML dalam perhitungan data dalam jumlah besar. Berikut ada tinjauan pusaka. Yang pertama ada pengertian HTML. HTML adalah serangkaian kode program yang merupakan dasar dari representasi visual sebuah halaman web. Next. Berikut ini uraian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat HTML. Pertama, HTML basic. Kedua, ada HTML elemen. Ketiga, ada HTML atribut. 4, atribut href. Terus atribut src. Keenam, ada atribut width atau height. Ketujuh, ada atribut alt. Kedelapan, ada atribut style. Kesembilan, ada atribut lang. Dan 10 ada atribut title. 11 ada atribut heading. Berikutnya 12 ada HTML paragraf. Yang ketiga, sejarah perkembangan HTML pada tahun 1980, seorang ahli fisika bernama Tim Berners-Lee dan juga seorang kontraktor di CERN. Next. Fungsi HTML. Fungsi utama HTML adalah mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui media website. Di kelebihan dan kekurangan HTML. Kelebihannya itu bahasa yang digunakan secara meluas dan mempunyai banyak sumber. Bahasa markup yang konsisten dan rapi dapat dijalankan secara alami pada setiap web browser. Open source dan gratis sepenuhnya, mempunyai learning curve yang mudah untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan Node.js. Merupakan standar web resmi dimaintain oleh W3C. Kekurangan HTML lebih sering digunakan untuk halaman web yang statis. HTML tidak dapat memungkinkan user untuk menjalankan logik. Fitur-fitur yang baru tidak dapat digunakan dengan cepat. Perilaku browser terkadang susah untuk diprediksi. Next. Studi kasus yang kita hadapi adalah PT Hikings mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Manajemen perusahaan PT Hikings ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan produk, serta pendiri PT Hikings sebelum membuat suatu website diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Berikut ini adalah skrip coding HTML website perusahaan.
Analisis output. Pada output script coding HTML di website PT Hiking terdapat tag HTML yang digunakan antara lain H1, H2, H3 untuk membuat heading. Elemen tag H1 digunakan untuk membuat judul pada elemen website yakni Welcome to PT Hiking. Kemudian terdapat tag HTML yang digunakan membuat daftar katalog produk yang dijual dengan nomor tag H. Untuk membuat item daftar, paket aplikasi yang dijual beserta harganya dan juga ada tag href untuk membuat hyperlink. Terdapat tag list yang digunakan untuk menampilkan data secara beruntun ke bawah. Penulisan ini list pada HTML menggunakan tag H. Terdapat tag untuk menampilkan gambar image, lalu memasukkan atribut src yang digunakan. Next. Kesimpulan dan saran hypertext markup language atau HTML bahasa markup standar digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. HTML lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan formatting di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. Kedua, HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. Ketiga, VS Code merupakan suatu kode editor yang digunakan oleh programmer. Saran, adapun yang saran diberikan pada praktikum modul 1 ini adalah sebaiknya mengimplementasikan permasalahan pada modul 1 HTML ini bisa lebih kompleks dan spesifik. Yang kedua, sebaiknya diberikan penjelasan mengenai penambahan penampilan yang menarik pada software. Sebaiknya pengaplikasian software modul 1 ini lebih beragam. Baik, kemudian kita masuk ke software modul 1 yaitu VS Code. Di sini langkah pertama adalah membuat file dulu ya, file baru. Contohnya seperti ini pthiking.html. Nah, ini kita taruh di file yang sudah kita buat ya, karena kita sudah buat, kita nggak perlu buat lagi. Ini adalah contohnya. Kemudian langkah selanjutnya kita untuk proses programnya kita buat tanda seru di sini, kita buat docs type ya, karena untuk mempersingkat waktu kita buat otomatis dengan cara tanda seru di sini kemudian enter. Kemudian di title ini diganti dengan nama perusahaan yang sudah kita buat. Contoh PT Hikings. Nah, setelah titelnya sudah dibuat, kita buat di sini, kita buat H1 ya, dengan cara H1, kemudian style, saling, center. Setelah sudah, untuk PT Hikings. Dan kita buat H2 dengan menuliskan latar belakang ya, latar belakang pendiri. Oke, sudah. Kemudian di sini kita mau buat foto ya, foto di sini. Jangan lupa di save dulu dengan cara img src. Nah, setelah ini kita masuk file dan kita masukkan foto kita ya, foto dengan cara menyalin linknya. Contoh ini foto praktikan 1, kita klik kanan, kemudian copy as path. Nah, setelah sudah, kita copy di sini. Sorry.
Nah, kemudian sudah. Di sini saya mau mengasih ukuran ya, ukuran weight. Weightnya kita buat 200, kemudian height tingginya kita buat 300. Nah, sudah, jangan lupa ditutup. Kemudian untuk perhatikan selanjutnya, perhatikan yang kedua sama saja seperti ini. Hanya saja diganti linknya ya. Kita kopas saja. Nah, di sini kemudian ini diganti. Masuk file yang tadi, kita copy linknya. Nah, jika sudah, kemudian kita buat paragraf. Paragraf ini berisi tentang pendiri dari kedua praktikan ini ya, pendiri perusahaan. Kita buat paragraf ya. Oke, kemudian pendiri. Kita buat kalimat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter dan kita buat H2, heading 2 untuk menuliskan about PT Hikings. PT Hikings. Jika sudah, kemudian kita masukkan logo dengan cara seperti yang tadi kita melakukan memasukkan foto praktikan ya, foto pendirinya. Kita kopas saja. Kemudian kita ganti linknya. Seperti ini. Kemudian ingin untuk hacknya ini kita ganti 200. Nah, setelah sudah kita buat kalimat lagi seperti yang tadi. Kalimat seperti ini. Kemudian kita enter. Kita buat H2 lagi untuk katalog PT. H2, kemudian katalog PT-nya. Ini karena kita buat nanti kita buat poin, kita ketik di sini all. Nah, kemudian di contoh produk yang pertama, contohnya tas karir. Kemudian kita masukkan fotonya seperti ini. Nah, kemudian ini kita ganti ya.
Ini untuk tinggi dan lebarnya nggak usah diganti ya ukurannya. Oh, diganti 300. Jangan lupa save. Kita coba run ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Di bawah foto tas karir ini kita buat range harga. Kita buat range harga ya. Dengan cara kita ini. Kemudian kita buat paragraf P. Kemudian BR. Harga harga jual. Kita buat 1,6. Sorry. Nah, seperti ini. Kemudian BR lagi sini. Sorry. Ini tersedia ya, tersedia. Contohnya 7. Ini hapus. Ini enter. Kemudian, nah, ya sudah. Kita coba lihat. Oh, sorry. Nah, di sini terdapat harga jualnya. Seperti ini ya. Dan kita plus lagi. Kita buat produk selanjutnya. Sama seperti yang di atas ya. Kita samakan saja. Cuma kita ganti produknya. Oh, ininya lupa ya. Judul dari produknya ini jaket. Misal jaket outdoor, jaket outdoor. Kemudian kita masukkan foto gambarnya. Kemudian harganya kita patok 850.000. Kemudian barangnya tersedia 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini lagi dari produk yang kita hasilkan. Nah, seperti ini kita ada 5 produk ya. 5 produk. Kemudian kita buat kontak personnya. Nah, seperti ini. Kita buat heading 3 untuk kontak personnya. Kemudian kita masukkan link dari Instagram kita masing-masing dengan cara Herf sama dengan kita masukkan linknya, kemudian kita masukkan logo Instagramnya, kemudian ini adalah lebar atau ukuran dari logo,
Nah, seperti ini. Jika sudah, kita save, kemudian kita run. Kita lihat di webnya. Nah, seperti ini nanti. Mungkin cukup itu run software dari modul 1, kita lanjut ke modul 2. Selanjutnya ini adalah modul 2, yaitu tentang CSS atau Cascading Style Sheet yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Pengertian sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dan pengelolaan internal dalam bisnis yang terdiri atas konfigurat dokumen. Selanjutnya CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. Memanfaatkan kemajuan sistem informasi manajemen yang semakin pesat, PT Hiking menjual berbagai jenis produk. Peralatan Hiking mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web yang menarik. Manajemen PT Hiking ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan dengan memanfaatkan programming HTML yang kemudian dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Permasalahan terkait pembuatan web pribadi perusahaan yang menarik akan dapat terselesaikan. Rumusan masalah, adapun rumusan masalah dari praktikum CSS ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang CSS pada penjualan peralatan hiking di PT Hiking. Tujuan praktikum dari CSS ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan CSS, mahasiswa dapat mengetahui cara membuat script CSS, mahasiswa dapat mengembangkan bahasa pemrograman CSS. Kedua adalah tinjauan pusaka, yaitu penjelasan tentang CSS. CSS diperkenalkan untuk mengembangkan website pada tahun 1996. CSS atau Cascading Style Sheet merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web, sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Next, fungsi dan kegunaan CSS. CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen. Penggunaan CSS, file CSS disimpan dengan ekstensi CSS, kemudian diimport atau dihubungkan ke dalam file HTML atau PHP yang ingin kita desain dengan CSS menggunakan sintaks berikut ini. Dengan tag link seperti di atas digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Next. Penulisan CSS. CSS merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengatur atau mendesain tiap-tiap komponen dari HTML seperti elemen dan tag. Menggunakan CSS, kita dapat mengatur ukuran, warna, dan bentuk dari elemen HTML. Ada 3 teknik metode penulisan CSS, yaitu inline CSS style, kemudian ada internal CSS style, yang ketiga ada external CSS style. Mengubah background dengan CSS, background atau latar belakang pada sebuah elemen website merupakan salah satu bagian yang wajib didesain. Lalu ada margin dan padding pada CSS. Margin dan padding merupakan yang paling banyak digunakan dalam mendesain sebuah website dengan menggunakan CSS. Mengatur sisi dalam diri. Yang pertama ada margin. Yang kedua ada padding. Lalu berikutnya mengatur font dengan CSS. Beberapa sintaks CSS digunakan untuk mengatur font. Font size, font weight, font family, font style, dan font color. Mengatur hyperlink dengan CSS. Hyperlink merupakan link yang dibuat untuk mengalihkan halaman saat diklik. Hyperlink atau link dibuat dengan menggunakan tag A dan diakhiri dengan tag HTML untuk mempercantikkan CSS. Ada 4 status yang dimiliki oleh hyperlink HTML, bisa dimanipulasi dengan menggunakan CSS, yaitu link, kedua visit, ketiga hover, dan yang keempat aktif.
Berikut langkah-langkah pengerjaan studi kasus PT Hacking mempunyai keinginan untuk membuat situs penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan yang menarik. Manajemen perusahaan PT Hacking ingin agar halaman website yang sudah dihias dapat menampilkan bidang perusahaan, produk serta pendiri PT Hacking. Sebelum website tersebut dipublikasikan diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Hasil dan pembahasan. Analisis output pada output script coding HTML di website PT Vianesia terdapat tag HTML yang digunakan antara lain H1, H2, H3 untuk membuat heading elemen tag H1. Kemudian terdapat tag HTML all yang digunakan untuk membuat daftar katalog produk yang dapat dijual dengan nomor. Tag li untuk membuat airtime daftar buah yang dijual beserta harganya. Pada output script coding Tailwind CSS di website PT Hacking terdapat tag yang dipakai yaitu padding yang digunakan untuk memberikan jarak antara background, warna abu-abu margin yang digunakan untuk memberi jarak antara tulisan pada website. Next. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Penggunaan CSS pada studi kasus penjualan alat hacking pada PT Vianesa untuk memperindah tampilan website agar lebih menarik dengan penggunaan script coding Tailwind CSS. Kedua, pembuatan script CSS penjualan peralatan hacking menggunakan beberapa elemen tag perintah yang digunakan bahasa pemrograman CSS di dalam sistem penjualan alat hacking. PT Vianesa menggunakan script coding Tailwind CSS. Di website perusahaan terdapat tag yang dipakai antara lain padding, margin, grid, template, column, gap, justify content, typography meliputi font family, font size, font style, font weight, list style, deep, text align, dan background. Tiga, VS Code merupakan suatu kode editor yang sering digunakan program. VS Code memiliki fitur yang lengkap serta dukungan bahasa pemrograman yang sangat banyak. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktik modul 2 ini adalah sebaiknya mengimplementasikan permasalahan pada modul 2 JS ini bisa lebih kompleks dan spesifik, bukan hanya penjualan dan penyewaan perusahaan, tetapi dapat juga profil pribadi atau instansi. Kedua, sebaiknya diberikan penjelasan mengenai penambahan tampilan yang menarik pada software. Ketiga, sebaiknya pengaplikasian software modul 2 ini lebih beragam. Nah, setelah pemaparan materi dari modul 2, kita masuk ke softwarenya. Di sini kita akan memasukkan, kita langsung saja ya. Kita akan memasukkan script dari Tailwind-nya. Kita fokus. Nah, setelah sudah, kemudian di sini kita buat background ya di sini. Nah, backgroundnya seperti ini. Jangan lupa kita save. Ini dihapus satu, kita save, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini. Kemudian di welcome PT Hiking ini kita buat di tengah ya, di tengah. Kemudian kita ubah gaya fontnya. Nah, jika sudah, kita save. Nah, seperti ini nanti jika sudah lebih besar dan berwarna. Kemudian di sini kita buat agar lebih tertata ya, kita buat all. Nah, kita buat all sampai di bawah. Setelah kita buat all di sini, kemudian ini kita blok sampai sini. Kemudian kita tap. Nah,
Jika sudah, kita buat kelas di sini. Kelas sama dengan PX5, PX5, kemudian PT, PT-nya 5. Ini adalah ukuran ya. Kemudian ini kita ganti li. Oh, sama. Kita enter, kemudian tali, kemudian slash, sama dengan kemudian list desimal, kemudian teks, kemudian teks 2XL ya ukurannya, kemudian font semi bold, kemudian font seri. Jangan lupa kita tutup. Sini, wadinya kita tutup. Nah, di sini saya akan membuat tulisan latar belakang ini menjadi tebal dengan cara class. Kemudian kita ketik XXL, kemudian fontnya kita ganti semi bold, kemudian fontnya kita ganti font serif. Nah, sudah. Kemudian kita buat div class, kemudian create post 2, justify, center. Oke, kemudian ini tutup. Soalnya ini divnya di bawah. Offset. Nah, nanti fotonya akan seperti ini.
Kemudian saya akan meluruskan kalimat di bawah foto ini dengan cara di sini kita klik plus, kemudian teks, justify, kemudian fontnya pakai font serif, kemudian ini juga. Ini kita tambahin BR, ini kita plus, kita samakan saja seperti ini, kemudian kita save dan ini. Nah, seperti ini. Ini juga terdapat kalimat di sini. Kita akan buat rata kanan kiri dan kemudian foto dari logonya kita akan bawa ke tengah. Kita klik di sini, kita buat link, plus, kemudian list desimal, oh, kita samakan yang seperti ini. Ctrl C. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita jangan lupa tutup. Nantinya kita taruh sini. Kemudian di buat PT hacking ini kita buat punya tebal ya, seperti yang tadi. Plus symbol seperti ini. Oke. Kemudian kita save, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oh, ini belum ini ya, belum diratakan kanan kiri kan. Kemudian di logo kita buat div di sini. Div plus kemudian klik quotes 2, kemudian flag justify center, kemudian gapnya 4, PT nya 3, kemudian PB nya 3. Kemudian ini kita tutup.
Div-nya kita taruh di sini. Nah, setelah sudah masuk, kita lihat. Oh, sorry. Nah, ini sudah di tengah. Kemudian kita kasih jarak ya di sini. Cara BR. Nah, sudah. Oh, sorry. Oh, BR-nya di sini. Nah, ini. Kemudian kita ratakan kiri kan foto apa kalimat ini dengan font serif. Kita buat saja di sini plus sama dengan sama seperti yang ini. Nah, jika sudah, kita lihat. Nah, sudah. Kemudian kita rubah kontak untuk US-nya ini ya, biar nggak tumpukan gini, kita sejajarin. Di heading 3-nya kita tambah class sama dengan text justify, kemudian font serif sudah. Kemudian di sini kita tambah div class kemudian create course 2, kemudian flex. Jangan lupa kita tutup. Nah, div-nya ini kita taruh bawah. Enter. Setelah sudah, kita lihat ya. Nah, kejadiannya akan seperti ini. Mungkin cukup sekian running dari program modul 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.